Saya Rizal Nugroho, saya menjadi Louis. Saya Siska Nusyaya memerankan menjadi istri Louis. Saya Cika Masila, saya tugasnya di sini menjadi editor. Saya Boyza Rahmi, tugas saya sebagai voice over. Saya Hana Zahra, tugas saya sebagai videographer. Saya Baktiar Arif menjadi anaknya Louis. Di balik kesuksesan dan kemewahan Louis Vuitton, siapa sangka pendiri brand terkemuka ini dulunya merupakan seorang tunawisma. Perjalanan kesuksesan Louis Vuitton mendirikan brand terkemuka ini tentu saja tak dilaluinya dengan mudah. Bernama asli Louis Vuitton Maletier, lahir di Prancis 4 Agustus 1821. Lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani dan pada usia 10 tahun ibunya telah meninggal dunia dan tak lama ayahnya juga. Louis memutuskan untuk hijrah ke Paris mencari berbagai pekerjaan di kota. Ia berjalan 2 tahun lamanya. Selama mencari pekerjaan serabutan di Paris, ia sempat menjadi tunawisma dan sering berpindah-pindah tempat berlindung. Saat itu Paris memang dilanda kemiskinan, termasuk dirinya yang berdampak sehingga harus sering berpindah-pindah tempat berlindung. Setelah lama menjadi tunawisma, Louis akhirnya diterima magang di bengkel pembuat koper atau kotak penyimpanan bernama Monsieur Maréchal. Di abad ke-19, industri koper memang dikenal sebagai industri yang terhormat. Saat usianya 33 tahun, ia kemudian menikah dengan Clemence Emile Pariaux yang kala itu berusia 17 tahun. Sejak menikah, ia kemudian memutuskan untuk membuka toko sendiri. Ia kemudian membuka bengkel pembuatan koper sendiri. Toko inilah yang menjadi sejarah cikal bakal mereka terkenal Louis Vuitton. Hingga 4 tahun kemudian, ia mengenalkan pegangan koper bundar yang tahan air. Ternyata produknya memicu banyak permintaan sehingga usahanya mulai berkembang dan ia memutuskan untuk membuka bengkel yang lebih luas lagi. Usahanya terus berkembang dan besar. Pada tahun 1885, ia bahkan membuka toko pertamanya di luar Prancis di London, wilayah Oxford Street. Usahanya terus berkembang hingga pada tahun 1892, Louis Vuitton meninggal dunia dan kepemimpinan perusahaan diambil oleh anaknya, Georges Vuitton. Melalui Georges, ekspansi bisnis fashion Louis Vuitton semakin gencar dan meluas. Di tangan Georges Vuitton, perkembangan fashion semakin meluas dan mendunia. Ia pun mulai membuka berbagai toko Louis Vuitton di berbagai negara. Di tangan putranya, produk LV semakin meluas hingga meluncurkan berbagai produk fashion yang tak hanya koper tapi juga baju, tas, sepatu, jam, perfume, dan berbagai aksesoris lainnya. Hingga pada tahun 2011, Louis Vuitton menjadi merek nomor 1 dari daftar 10 merek paling besar